Ya, mulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, bagus ya. Bis ini mengucapkan sin harus bersih ya. Bismil ya. Jangan begini bismillah, salah ya. Harus bersih. Idhar. Bismillah. Bismil. Nah, ini di depan mil ada alif lam ya, San? Jika setelah alif lam ada tanda tasydid, berarti alif lam ini alif lam syamsiah. Syamsiah itu Samar. matahari. Ya, kenapa diibaratkan matahari? Karena kalau kita melihat matahari nggak bisa jelas ya. Ini juga sama nih, alif lam kemudian menghadapi lam. Jadi lam yang pertama nggak terdengar, nggak jelas karena tertutup oleh lam yang kedua. Itu alif lam syamsiah. Jadi huruf hijaiyah itu ada 28 ya. Nah, jika dihubungkan dengan hukum alif lam ini terbagi dua. Jadi masing-masing 14. Huruf syamsiah ada 14, huruf qamariyah pun ada 14 ya. Jadi hukum alif lam ada dua, alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah ya. Kalau alif lam qamariyah itu setelah alif lam tandanya sukun. Seperti alhamdulillah nih kan, alif lam sukun ya. Nah, berarti ini alif lam qamariyah. Kalau setelah alif lam ada tanda tasdid baik di lamnya atau di huruf sesudah lam, itu pasti alif lam syamsiah. Jadi kamu akan tahu huruf syamsiah mana, itu aja di atas tasdid, di bawah tasdid huruf apa. Itu ya. Misalnya ini nih alif lam menghadapi lam kan, berarti lam ini harap syamsiah ya, kan ada tanda tasdid kan. Jadi Bismillah. Nah, ada hukum alif lam nih. Alif lam apa namanya? Alif lam syamsiah. Bismillah. Lah ini dibaca 2 harakat. Berapa harakat, San? 2 harakat duketukan. Bismillah. Nah, ini disebutnya mad tabi'i. Apa, San? Mad tabi'i. Mad itu panjang, tabi'i itu asli. Jadi panjangnya asli dari sananya gitu. Nah, tanda mad tabi'i itu ada 4, San. Matobi itu ada tandanya ada 4 gitu. Ini baru satu ketemu nih, yaitu patah berdiri di atas selain hamzah. Karena kalau patah berdiri di atas hamzah namanya mad badal. Apa? Mad badal. Jadi huruf ya itu kan 28. Misalnya hamzah nih, di atasnya ada patah berdiri atau di bawahnya disebut mad badal. Tapi di atas selain hamzah ya, bata saja terusnya yang 27 huruf itu matobi namanya. Jika ada patah berdiri ya. Bismillahir. Nah, ada alif lam lagi nih. Alif lam apa nih? Syamsiah. Alif lam tasdid atau alif lam menghadapi ro gitu. Ro itu harap syamsiah. Bismillah. Lah seberapa harakat tadi? Lah 2 harakat ya. Ada yang bilang 1 alif. 2 harakat itu sampai dengan 1 alif. Ya. Nah, istilahnya beda-beda memang. Tapi kebanyakan harakat mengatakannya. Bismillah. Jadi panjang ya, 2 harakat ya. Bismillah. Nah, ini tasdid nih. Ada berapa tasdidnya sampai sini? Baru 1 ya? Baru 1. Bismillah. Kamu tuh hafal nih, dah Fatihah 1 sampai ayat 7 berapa tasdidnya? Ya, harus hafal itu ada 14 itu. Orang harus yang sholat tuh wajib hafal. Malah kalau nggak ngaji berdosa, nggak akan tahu. Harus hafal itu. Hebat sholat itu, hafalannya besar sampai orang bisa masuk surga. Tapi kudu benar sholatnya gitu. Misalnya orang nih dari kecil sampai dewasa nggak pernah sholat, misalnya nggak dididik ya, orang tuanya mungkin nggak tahu juga cara mendidik yang baik. Anaknya terbawa lingkungan nakal misalnya sampai usia 40 misalnya, nggak pernah ngaji pisan kan.
udah tua misalnya, lihat orang lain nyadar perlu sholat misalnya, tapi dia malas, nggak mau belajar, malu, alasannya malu. Akhirnya kan dia ke masjid lihat aja orang sholat, gampang gitu kan. Dia tuh ikut-ikutan aja. Nah sholat itu misalnya dia sholat ya, itu tidak sah, dia berdosa karena kan harus ngaji. Jadi jangan salah, ngaji dengan ibadah itu tidak bisa dipisah. Karena ibadah kepada Allah itu itu harus bersesuaian antara ma fi donil mukalaf ya, prasangka kita, dengan ma fi nafsil amri, dengan buktinya. Misalnya kita takbir Allahu Akbar, bener nggak itu? Kalau menurut kita benar, berarti udah bagus. Bagaimana menurut hukum, menurut aturan? Nah di aturan ada kan takbiratul ihram itu diangkat tangan, kalau lagi kan dibuka ya, diangkat tangan itu lurus dengan telinga nih, si jempolnya itu ya, lurus dengan telinga. Yang hadis pertama begitu, hadis kedua searah dengan bahu itu. Allahu Akbar. Akbarnya di sini, baru kita simpan tangan. Nah itu aturan yang benar ya. Nah aturan yang benar. Nah jika kita belajar pasti kita tahu, dan itu yang kita laksanakan, itu sah ibadah. Ada orang nggak tahu sah nih, ini imam belum beres nih, Allahu Akbar, ya udah ngangkat tangan bareng dengan imam, itu batal sholatnya itu karena nggak belajar ya. Kalau seperti itu, cara yang lebih aman kita harus berniat. Ini kata guru bapak sama saudara semua ya, orang-orang aswaja gitu, bahwa kita harus berniat akan belajar seumur hidup. Selama hidup kita akan belajar sampai mati, minal mahdi ilal lahdi. Dari mulai buayan sampai dikubur kita akan terus belajar. Selama ada hidup pasti akan belajar. Kenapa? Jadi orang belajar itu dimaklumi. Jika salah dimaafkan. Wah dia salah, kata malaikatnya misalnya ibaratnya. Kata malaikatnya, ya kan masih belajar. Jadi kesalahannya dimaafkan, yang benarnya diterima. Tapi kalau kita selalu ngaji, nanti ilmu itu bertambah, bukan cuma tajwid, mungkin tauhid juga nambah nanti ya, walaupun tidak khusus belajar, atau mau khusus boleh nanti ada pelajaran tajwid, pelajaran fikih ya. Yang harus kita pelajari itu 4 macam ilmu ya, yang fardu ain. Kalau selain itu fardu kifayah atau sunnah ya. Nah apa fardu ain itu? Pertama tauhidnya, itu harus ada gurunya. Asan sama yang lain ke bapak aja, anak-anak bapak. Boleh kalian diskusi dengan orang lain, dengan guru misalnya tentang apa. Tapi masalah akidah setelah final kalian bingung, jeung bapak diskusi. Turut kata bapak gitu ya. Karena kan ibadah yang terima itu yang ada gurunya. Nyambung gitu kan. Hasan misalnya berguru ke bapak. Bapak kan punya guru, di hari itu ditanya. Kan ada hadisnya nih. Apa ya? Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuradun, kalau salah gitu kalimatnya. Jadi barang siapa yang berbicara tentang masalah agama ini tetapi itu bukan dari kami, kata Nabi, ditolak di akhirat. Jadi periksa berasal dari siapa? Dari bapak. Bapak ini ditanya dari siapa? Guru bapak, guru kata terus. Nyambung ke Nabi, sah gitu. Begitu sah. Di akhirat itu ada pemeriksaan gitu. Jadi ya kita harus ngaji lah udah biar aman gitu kan ya. Jadi kalau orang selalu niat ngaji walaupun ngajinya nggak rutin ya, belum ya, misalnya baru seminggu sekali aja, tetap dia seperti itu. Ketika salah beribadah dimaafkan, ketika benar, karena tidak mungkin dia membuat kesalahan sengaja gitu ya, nggak mungkin, karena ketidaktahuan aja. Tapi kan dalam kondisi dia belajar ya kan dimaafkan. Cara yang teraman ya. Jadi sekarang kamu harus niat akan melaksanakan seluruh perintah Allah, akan menjauhi seluruh larangannya. Walaupun perintah itu belum kita laksanakan semua, nggak apa-apa, tapi niatnya untuk semuanya gitu ya. Itu takwa disebutnya. Jadi sekali lagi ya, kembali ke masalah ini. Mad itu mad tobi'i ya. Itu ada 4 tandanya. Ini baru kita ketemukan 1 ya. Bismillahir, ada tasydid kan? Ada. Nah 2 ya, tasydidnya kan 14, baru 2 nih ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ini patah berdiri di atas mim nih, selain hamzah, berarti ini juga mad tobi'i udah 2 nih ya. Tapi baru tak patah berdiri ya. Bismillahirrahmanirrahim, ada tasydid lagi kan? 3 ya. 3. Jadi di basmalah ini tasydidnya ada 3, berarti tinggal 11 lagi nanti di kalimat lain.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, himi ya, kalau dibaca himi, ini matobi juga. Ini tanda kedua nih yang kita temukan sekarang, yaitu kasrah menghadapi ya, sukun. Ya, misalnya bapak tanya, San, bismillah itu dibaca panjang pendek? Jawabannya? Panjang. Berapa harakat? 2. Namanya? Matobi. Tandanya? Patah berdiri. Iya, di atas lam ya. Nah, kalau yang ini nirrohimihi panjang pendek. Panjang. Berapa harakat? 2 harakat. Namanya? Matobi. Tandanya? Kasrah menghadapi ya mati. Sukun, betul, atau mati ya. Nah, kalau alif mah ya nanti ada, nggak perlu disebut sukunnya ya. Nah, kalau dibaca bismillahirrahmanirrahim, himi 2 harakat mata. Tapi kalau kamu wakopkan nih, nah matomi bertemu huruf lain, ketika diwakop huruf lain itu harus dimatikan dalam bacaan, jangan dirubah ini mah ya, dimatikan. Nah, matomi bertemu huruf lain yang disukunkan itu bertambah panjangnya, dan namanya berubah juga, bukan matomi tapi mad arid lis sukun. Apa? Mad arid lis sukun. Ya, mad panjang, arid itu baru, lis sukun karena dimatikan kan disukun. Jadi panjang karena baru disukunkan. Jadi harus 6 harakat. Kalau matobi mah 2 harakat ya. Mad arid lis sukun mah 6. Nah, itu harus kamu praktekkan di sholat wajib, itu di sholat 6 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jangan ari ngaji benar genep harakat ari pas sholat bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak ada mannya. Batal itu sholat. Tahu enggak sholat? Pernah diajarkan enggak di sekolah? Bisa lupa lagi Bapak ingetin ya. Sholat itu apa? Sholat itu kalau secara lugo, secara bahasa, sholat artinya doa. Kenapa sholat ini dipakai nama untuk sholat yang secara syar'i? Karena memang ada kesesuaian. Dalam sholat yang kita lakukan itu memang banyaknya doa gitu. Jadi doa ya, sholat itu ada sholat menurut lugot secara bahasa artinya doa. Ada sholat menurut lugawi syar'i. Apa? Lugawi syar'i yaitu di Al-Qur'an teh ning innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi sesungguhnya Allah berserta seluruh malaikat itu sholawat kepada nabi. Kemudian Allah memerintahkan kepada kita umat-umat Islam untuk bersolawat juga kepada nabi dengan bahasa sholawat yang bagus gitu lah. Diperintah ke Allah. Jadi kalau ulama bikin karangan sholawat itu memang memenuhi perintah Allah itu. Tapi karena memang ada kelompok lain yang memang sengaja untuk merusak Islam dari dalam, mereka mengatakan hal yang berbeda. Misalnya, sholat itu nggak boleh, harus sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi aja. Itu mah biarinlah, jalan sendiri mereka. Mereka pada serba salah, nyari mereka ngasih pengaruh kita harus diterima. Kalau kita ngasih pengaruh, nolak mereka itu, licik gitu. Jadi itu mau udah aliran sesat namanya ya. Nah, ketika Allah bukan membaca, Allah bersalawat kepada Nabi, itu maksudnya bukan kayak kita Allah bukan ya, tapi Allah memberikan rahmat kepada Nabi. Jadi ketika Allah memberikan rahmat kepada Nabi berarti Allah salawat. Itu kan disebutkan innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan seluruh itu alif lamnya di al malaikat itu al istighraq itu. Artinya semuanya enggak ada yang kelewat. Innallaha, sesungguhnya Allah. Asalnya kan Allahu dimasuki ina, jadi innallaha, bukan innallahu, salah. Memang asalnya ketika sendiri Allahu, ketika mau dimasuki inna, ini amil nawasib, dipatah akhirnya, berubah. Jadi innallaha zaidun, pakai inna jadi inna zaidan ya. Rajulun pakai inna jadi inna rajulan. Nah gitu. Masjidun pakai inna jadi masjidun. Inna masjid, nah gitu. Paham ya? Nah, sedikit-sedikit nih ya, ilmu nahwunya Bapak terapkan juga ya biar kamu mengerti. Jadi inna itu disebut amil nawasib. Itu merubah susunan akhir kalimahnya gitu. Zaidun dimasuki inna jadi inna zaidan. Inna itu artinya sesungguhnya. Sesungguhnya. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan seluruh malaikat-malaikatnya, wa malaikatahu ya. Oh iya, ada itu, ada apa? Bukan alif lam. Wa malaikatahu itu ada domir hu ya. Wa malaikatahu tapi diidopatkan karena domir berarti ma'rifat. Kalau ma'rifat artinya tetap semuanya.
innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan seluruh malaikatnya itu yusholluna. Nah, jadi kalau Allah sholawat, maka sholawat dari siapapun akan diterima oleh Allah. Ya, makanya dalam fatwa ulama itu, jika orang baca sholawat sambil riya tetap dapat pahala. Coba ibadah lain sambil riya ditolak. Sholawat mah, nah itu kenapa? Karena Allah sendiri melakukan bersolawat gitu. Tapi kalau sholat, Allah kan tidak. Allah hanya memerintah. Jadi kalau kita sholat riya itu nggak akan berpahala. Ya, jadi amalan yang paling mudah itu sholawat sebenarnya. Sholawat. Mau punya wudhu, mau enggak, mau sambil tiduran, mau sambil riya tuh misalnya pakai musik supaya dengar orang ya, itu. Tapi kita sih harusnya jangan riya lah ya, walaupun itu misalnya sampai riya pun tetap dapat pahala. Bahkan ada yang mengatakan orang kafir pun baca sholawat dapat pahala gitu. Coba Bapak belum dapat keterangannya kali itu ya. Nggak apa-apa lah, kita mah diam dulu lah gitu. Pokoknya Bapak mah harus Islam lah yang baca sholawat mah ya. Jadi sebodoh-bodohnya orang baca sholawat pasti diterima oleh Nabi ya. Dan ada hadisnya itu, kalau kita baca sholawat sekali, Nabi membalas, Allah pun membalas 10 kali lipat. Tapi yang benar sholawatnya gitu ya. Nah, jangan. Jadi ibadah efektif, misalnya ngejawab salam juga assalamualaikum, waalaikumsalam, itu salah kan? Kan ada alif lam, kenapa dibuang? Harusnya kan waalaikumsalam. Ya, kalau ngejawab waalaikumsalam nggak dapat pahala. Gitu, hal itu memang besar, tapi cara mendapatkannya tidak mudah gitu san. Harus ada ilmu. Ada alif lam tuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa pahala? Apalagi gini, assalamualaikum ditambah waw. Harusnya kan assalamualaikum, terutama dalam sholat. Assalamualaikum, kum teh sambil kepala menengok ke kanan, itu wajib. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi ketika kita baca salam ke kanan, berniat mendoakan orang yang di depan dan di sebelah kanan. Ketika ke sini assalamualaikum, itu berniat mendoakan orang yang di sebelah kiri dan di belakang. Jadi 4 arah itu kita doakan. Itu Islam hebat sebenarnya. Nah, jadi kalau bismillahirrahmanirrahim, kalau dibaca himi ini mata bi'i. Kenapa dibaca 2 harakat? Untuk disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Nah, kalau disambung hi-nya 2 harakat. Mata bi'i. Tapi kalau dibaca di waqaf, bismillahirrahmanirrahim. 6 harakat. Namanya mad arid lis. Ada motobinya enggak? Enggak ada. Jadi motobi atau mad arid tergantung bacaan kamu. Kalau kamu bacanya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah disambung, berarti itu motobi. Kalau kamu bacanya bismillahirrahmanirrahim, berarti itu mad arid lis. Enggak ada motobi. Ya. Tapi kalau kamu disambung berarti ada motobi, enggak ada mad arid. Jadi gantian, tergantung bacaan. Paham ya? Nah, itu orang jarang jelaskan itu, banyaknya. Oh, ini pokoknya motobi aja. Padahal kan enggak dong, tergantung bacaannya. Jadi harus tahu juga waqaf wasol kan? Waqaf itu menghentikan, wasol menyambung ya. Misalnya baca Al-Ikhlas disambung nih, bacanya cepat misalnya harus 1000 targetnya. Disambung aja bisa. Qul huwallahu ahadunillahus somadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kalau pentalan-pentalannya ya, nah itu harus tahu itu. Dalam sholat itu gitu juga sih. Nah, di sholat ini tarawih kan, misalnya itu harus disambung kan, misalnya cepat bacanya boleh disambung, tapi harakat panjang jangan hilang, tetap harus panjang walau sedikit di skala lah. Misalnya yang harusnya 6 harakat 2 harakat boleh gitu. Dalam sholat tarawihnya misalnya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, gitu. Diulik nanti.
Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, sekarang ke alhamdu. Alhamdu alhamdu al alif lamnya alif lam koma Komariah. ya. Alhamdulillah. Nah, ini ada tasydid lagi. 4 ya. Di bismillah 3, di sini 4. Robi juga ada tasydid ya. Ada. Jadi 5. 5-nya. Alhamdulillah. La mata Watobi. berapa harakat? 2. Tandanya apa di sini? Patah berdiri. Patah berdiri ya, di atas selain hamzah, di atas lam di sini. Alhamdulillahi rabbil alif lam Syamsiah. Komariah. Ingat ya, setelah alif lam sukun Komariah itu ya. Jadi alif lam menghadapi ain. Ain ini termasuk huruf Komariah. Jadi alif lam terdengar jelas lamnya, itu alif lam Komariah tuh. Robil kan, ada lam kedengaran. Kalau yang ini, nah hir yang kedengarannya bukan lam yang pertama tapi lam yang kedua, makanya samsiah tetap ya. Nah, ini kan alif lam ini yang kedengaran itu alif lam Komariah itu. Kayak ini kan alhamdulillah, lam ini yang kedengaran kan. Nah, itu Komariah ya. Robil a mata berapa harakat? 2. Tandanya apa di sini? Fatah berdiri. Robil alamin. Nah, ini juga sama ya, kalau disambung Robil alaminar, langsung ke sini ya. Alaminar rahma. Nah, ini matobi ini. Tapi kalau dibaca Robil alamin, apa itu? Mad arid li sukun. Berapa harakat? 6. Iya. Jadi mad arid li sukun itu apa asan? Gini. Ini matobi bertemu huruf lain depannya yang disukunkan karena bacaan. Nah, itu matobi. Karena nanti bisa aja matobi bertemu hamzah. Nah, itu beda lagi. Disebutnya mad wajib mutasil kalau hamzahnya satu kalimat dengan matobi tadi. Kalau terpisah disebutnya mad jaiz munfasil, banyak kan. Ya, jadi gunakan waktu kamu itu untuk menghafal gitu ya. Sekolah jalan, ngaji juga gitu ya. Anak Bapak harus bisa semua ngaji nih. Karena kan Bapak kewajiban ngajar, Bapak juga takutnya nanti salahin nanti di akhirat, batur diajar anak bisa diantar mesian ya. Nah, jadi kamu juga kalau bisa nanti ngajar lagi ke anak kamu nanti ya, jadi estafet terus gitu ya. Kita harus lingkungan ngaji lah. Nah, ini Ar-Rahman san ya, kalau misalnya di sini di wakaf ya. Nah, Ar-Rahman ini kan dimulai dengan huruf sukun ya, alif. Nah, kalau dimulai dengan huruf sukun, di sini harus ditakdirkan ada fathah. Apa alatnya? Takhfifan linutki, untuk memudahkan bacaan. Karena kalau dimulai dengan huruf sukun nggak bisa dibaca. Ya, makanya dalam hati kamu anggap di sini ada harakat patah ya. Dalam hati aja, jangan ditulis, tapi di sini nggak boleh. Jadi ngejanya gini kan, alif lam ra tasdid patah ar ke dia nunjukna nya. Kan kosong ya di luhur. Ro ha sukun patah roh, mim patah ma, nun alif lam ra tasdid kasroh nir, ro patah ro ha iya sukun kasroh hi, mim kasroh mi. Nunjukna di sini lagi yang kosong. Ar-Rahmanir Rahim ya. Kalau mulai dari sini. Tapi kalau disambung dengan sebelumnya, nah di sini patahnya. Ya. Rabbil Alaminar Rahman. Paham ya? Ulah kieu. Rabbil Alaminar. Salah. Ya. Nah, jadi ar itu kalau dia dimulai di sini bacaannya. Di sini waqaf. Kalau di sini disambung, nah ini patahnya di sini. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir-rahim maliki. Ini bisa disambung ya, di idgham kan sana ada yang baca begitu ya. Ar-rahmanir-rahim himma gitu ya. Nah, tapi Bapak dengar ya, itu Maria Ulfa aja tetap dibaca utusan ya, itu kan favorit Bapak ya, di guru lah Bapak ya. Ar-Rahmanir Rahim ma, dia bacanya gitu. Apa juga kalau disambung gitu aja, jadi bisa dua macam ya, bisa diidghamkan jadi ininya nggak kedengaran langsung masuk ke sini. Ar-Rahmanir Rahim ma ya, Rahim ma, nggak Rahimima ya gitu. Kalau Bapak baca utuh aja. Ar-Rahma ini nah, ma ini mata bi nir alif lam samsiahnya, nir rahimi himi, kalau dibaca himi hi-nya mata bi ya. Kalau dibaca Ar-Rahmanir Rahim 6 harakat, apa itu? Mad arid li sukun ya, bagus. Maliki ma ini apa nih?
Mat tobi Berapa harakat? 2. Tandanya apa di sini? Fathah berdiri. Ya. Maliki yaumid alif lam Syamsiah. samsiah ya. Yaumiddini. Nah, ini juga sama dini. Kalau hafal ini juga pasti sama kan. Kalau dibaca dini berarti matobi di-nya. Kalau dibaca yaumiddin berarti mad adid disukun. Iya. Nah, tadi kamu kurang ini nih tasdidnya. Agak lama ditahannya. Iya. Berat itu si ko ya. Iyyaka ain juga kamu kurang tuh. Iyyaka na'budu. Coba na'budu. Na'budu. Bagus. Kan ain itu di sini. Di tenggorokan makhrajnya. Jadi kayak ngejak pedal rem yang ngenyot gitu kan. Kalau ku hamzah nyentok. Ya misalnya yuk minu, nah itu ku hamzah mahmuz itu mah ya. Kalau ku ain mah ngemplat gitu. Itu nyentok. Iya harus berat ya. Iya, karena ada tasdid nih, jangan lupa tasdidnya ya. Itu kan harus tahu kita tadi berapa. Di sini 3 nih. 2. 4 ya. 5, mana lagi? 6 kan? 7, 8. 8 ya. Salapan tuh iya teh. Nya. Kasalapan iyyaka na'budu wa iya. Nah ini juga ke 10 ya. Kanasta'in ihdinas 11 nya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina 12 nya. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim walad 13. Dolin 14. Ya, jadi ada 14. Kalau kamu udah tahu berarti bacaan Fatihah kamu bagus ya. Nah, tadi Bapak baca sholat, kembali ke sholat ya, hanya karena tiap hari kita sholat nih. Kembali kita sholat. Sholat itu secara bahasa tadi berdoa. Kalau secara lugawi syar'i ya dari Allah itu Allah memberi rahmat, dari malaikat artinya malaikat memohonkan istighfar untuk Nabi, memohon supaya Allah memaafkan dosa Nabi ya. Tapi kalau dari kita doa ya, kita bisa baca Allahumma sholli ala sayyidina, berarti kita mendoakan kepada kanjeng Nabi. Ya. Jadi salat menurut lugawi syar'imah dari Allah artinya rahmat, Allah memberi rahmat kepada kanjeng Nabi. Kalau dari malaikat artinya malaikat memohonkan ampun. Kalau dari kita berarti kita mendoakan kepada kanjeng Nabi ya. Dari yang ketiga, salat menurut hukum, yaitu fikih. Salat menurut hukum fikih atau menurut hukum syara lah. Jadi salat itu ada secara lugat, secara bahasa artinya doa, ada secara lugawi syar'i yang 3 tadi ya, rahmat, istighfar dan doa. Yang ketiga ini yang kita lakukan itu salat menurut syar'i, menurut hukum. Apa itu? Yaitu aqwalun wa af'alun. Aqwalun. Apa san? Aqwalun. Ya pakai qaf ya. Aqwalun warna pakai alif. Aqwalun gitu, panjang kan itu isim apa? Jamak taksir itu, menunjukkan banyak itu. Aqwalun wa af'alun. Jadi aqwal itu kumpulnya ucapan-ucapan, maksudnya doa ya. Wa af'alun dan gerakan-gerakan ya, pekerjaan pekerjaan maksudnya gerakan. Jadi sholat itu adalah kumpulnya doa ya atau kata-kata dan gerakan-gerakan maksud suatu yang ditentukan. Muftatahatun bit takbir, dimulai dengan takbiratul ihram, wa muhtatamatun bit taslim, dan diakhiri dengan salam ke kanan. Walaupun tidak ruku tidak sujud. Ya, jika diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam disebut sholat. Apa itu? Yang tidak ruku tidak sujud. Sholat mayit. Sholat jenazah itu. Jadi karena dalam definisi itu aqwalun wa af'alun, kumpulnya ucapan, maksudnya doa dan gerakan yang ditentukan. Jadi fokus kita tuh ke situ, ke ucapan dan gerakan. Ucapan ini kan ada yang disebut rukun qauliyah. Nah itu konsentrasi kita di sana. Ketika kita konsentrasi kepada ucapan, itu disebut khusyuk. Orang banyak nggak tahu khusyuk itu apa. Mereka perkirakan aja pokoknya khusyuk itu ingat karena non salah. Khusyuk itu justru kesempurnaan dalam mengolah akwal, mengolah ucapan, mengolah doa dalam sholat.
Sehingga di Al-Qur'an disebutkan wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha. Jangan terlalu kencang, terlalu keras dalam sholat itu, doa itu, dan jangan terlalu lembut, terlalu pelan sehingga kita nggak mendengar. Dia harus didengar itu. Sehingga di dalam ilmu fikih disebutkan bahwa syarat kita baca doa dalam sholat, ya, terutama rukun qolah itu harus ayusmi anapsah, harus kita sendiri mendengar. Jadi kudu ngaharewos. Allah, kudu kedengaran teh ku orang teh. Allahu Akbar. Karena itu ada aturannya. Itu khusyuk yang wajib. Jadi dari mulai takbiratul ihram sampai salam, bacaan kita kontrol. Itu khusyuk yang wajib itu begitu. Kalau kemarin kamu nggak tahu, nggak apa-apa. Dari sekarang tolong. Begitu takbir ya Allahu Akbar. Nah, itu harus kedengaran oleh telinga kamu sendiri. Ya kalau di sholat jahar mah enak ya. Nah, tapi kalau sholat sendiri harus kedengaran. Misalnya ada suara angin besar nih ngaguru, suara kamu lebih keras lagi untuk membandingi itu, tetap harus kedengaran oleh kamu. Itu aturannya seperti itu. Nah itu ketika kita konsentrasi terhadap bacaan, itu sebutnya khusyuk. Khusyuk itu di situ. Tapi ketika konsentrasi kita kepada gerakan, itu tumaninah namanya. Dua-duanya wajib. Mengontrol bacaan dengan pikiran kita ya. Jadi mengontrol bacaan itu apa yang kita baca kita dengar dikeluarkan sesuai makhrajnya. Allahu Akbar, kaf ya, kaf itu empuk. Beda dengan kop, kop keras. Misalnya Allahu Akbar, itu berarti kop dia. Harus kaf. Allahu Akbar. Ada sedikit suara napas gitu, desah. Allahu Akbar. Kalau dibancangkan mbaknya misalnya Allahu Akbar, batal langsung. Nah, nggak ada alif di situ. Itu wajibnya tajwid itu di sholat. Kalau kamu baca Quran nih salah-salah tajwid misalnya, tapi kamu nggak niat main-main, sungguh-sungguh baca Qurannya ibadah sunat, nggak akan berdosa. Dan nggak akan disengajakan ya. Tapi kalau dalam sholat nggak pakai tajwid dosa itu sah. Wajibnya justru di sholat. Kan yang aku disebutkan warattilil Qur'ana tartila. Jadi untuk apa kita sholat giru gitu ya. Jadi yang terpenting khusyuk itu mengontrol bacaan. Artinya bacaan itu harus dibaca sesuai makhrajnya, sesuai tajwidnya, dan didengar oleh kamu sendiri. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam ke kanan. Itu khusyuk wajib. Adapun khusyuk sunat itu memantau makna. Ya. Misalnya bismillahirrahmanirrahim. Artinya kita memulai dengan menyebut nama Allah. Allah itu yang memberi nikmat besar di dunia dan di akhirat, dan memberi nikmat halus di akhirat aja. Jadi ikutin ya. Nah, tapi kalau sudah hafal mana tuh nggak perlu lama gitu mengikutinnya. Nah itu khusyuk yang sunat namanya. Yang terpentingnya wajibnya dulu kamu kerjakan itu. Mengontrol bacaan itu dari mulai takbir itu. Kemudian ada hal lain dalam salat itu yaitu niat. Niat itu rukun qalbiyah. Cuma satu. Niat itu. Ya, jadi rukun qauliyah misalnya baca Fatihah ya, ada 5 kan sedikit. Rukun fi'liyah, rukun gerakan ya. Nah, rukun qalbiyah cuma satu, niat. Niat itu harus bareng dengan takbir kan? Ya. Ketika kamu sekarang isya misalnya, kamu takbir Allah. Nah, dalam hati itu menghadirkan niat. Saya sholat fardu isya. Saya sholat usolli ya. Saya sholat ya, kalimat nih. Saya sholat fardu isya. Ini wajib hadir dalam hati. Saya sholat fardu isya. Saya sholat fardu subuh. Saya sholat fardu duhur. Saya sholat fardu asar. Saya sholat fardu maghrib. Itu harus hadir. Kalau sholat sendiri,